Alhamdulillahi wa kafa Wabarakatuh. wa ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wildah Nurul Islami MTHI, Bapak Muhammad Nikmal Anas Al-Hadi SAG MA dan Bapak Ahmad Zaidanil Kamil MAG selaku penanggung jawab komunitas literat muda. Tak lupa juga beberapa jajaran pengurusnya dan yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Hafid Wahyudi MPhil. Alhamdulillahirabbil alamin kita dapat mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan kepenulisan dengan judul Membangun Nalar dalam Menggali Isu Novelty dan Outline Penulisan Karya Ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hafid Wahyudi MPhil. Sebelumnya mohon izinkan saya untuk menyapa Bapak Dr. Hafid Wahyudi. Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, bentar. Coba dulu, Mbak. Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini baru datang dari Malang ini. Belum sempat ganti ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman dengan sebuah pantun. Nah, menikmati angin di pinggir sawah. Bersama si dia sungguh indahnya. Para hadirin rekan mahasiswa, malam ini bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam rahmat Allah nggih. Karena pemateri kita kali ini adalah materi yang sangat berpengalaman dan berkompeten dalam bidangnya. Oleh karenanya mari kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Kami akan membacakan CV beliau ya. Oke, beliau Bapak Dr. Hafid Wahyudi MPhil yang lahir di tempat kita belajar ya di Surabaya yakni pada tanggal 21 Maret 1976. Beliau merupakan alumni Pasca Sarjana YIN Sunan Ampel Surabaya dan Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dari program studi Islam Konsentrasi Pemikiran Islam. Dan saat ini beliau mengabdi di kepengurusan PW LTN Jawa Timur dalam 2 periode, yakni 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai saat ini sebagai wakil sekretaris dan wakil ketua. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa LTNNU adalah lembaga ta'lif wan nasyr yang bergerak di bidang kepenulisan. Beliau juga sangat berkompeten sehingga memiliki beberapa karya ilmiah yang terakhir yang diterbitkan di tahun 2023 dengan judul Tarjuman Al-Mustafid Answering the Need of Accessibility Quranic Interpretation for the Masses dari jurnal studi ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya sangat banyak sekali pengalaman beliau juga menjadi editor jurnal, juga reviewer jurnal. Mungkin nanti dapat di-share di grup ya ini untuk CV beliau. Yang selanjutnya beliau juga menyunting beberapa buku. Sampai yang terakhir di tahun 2022 beliau sebagai editor buku dengan judul Wajah Islamisme Kontemporer Indonesia dalam Pergerakan Aksi Bela Islam 2016 sampai 2018. Serta banyak sekali pengalaman beliau di dalam international conference. Juga penghargaan beliau tentunya sangat banyak dan beliau ini berpengalaman sebagai Dewan Hakim dan juri dalam kegiatan salah satunya adalah kegiatan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Jawa Timur di cabang Musabaqah Makalah Al-Quran. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita siapkan semangat sebagaimana semangatnya beliau yang baru saja datang dari Malang jauh-jauh, ya. Nah, untuk kemudian kita perhatikan dan kita catat beberapa materi yang akan disampaikan oleh beliau. Sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga
acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat di kemudian hari. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Yang selanjutnya akan saya langsungkan pelatihan kepenulisan ini dengan judul Membangun Nalar dalam Menggali Isu Novelty dan Outline Kepenulisan Karya Ilmiah kepada beliau Bapak Dr. Hafid Wahyudi MPhil.I. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rafli juga tak lihat ini. Mohon maaf ya, ini saya baru datang, agak masih berkeringat. Kemudian juga PowerPoint-nya belum begitu tuntas. Nanti mungkin permintaan Mbak Wida, aku manggilnya Mbak ini, bukan Ibu ini ya. Nanti tak kirim ke beliau, karena beberapa hari ini agak sedikit rapot, ada keluarga yang menginap beberapa hari di rumah Malang sehingga tidak sempat untuk adik. Jadi kalau ada permintaan dari Mbak Wida, nanti saya japri beliau untuk bisa joblak ke depan. Saya kira itu. Jadi sementara kita ala kadarnya saja. Tapi saya juga sudah menyiapkan, bukan berarti ala kadar tanpa harus ada bahan sama sekali. Sudah kelihatan di sana ya, Mbak Lina? Iya, sudah Bapak. Sudah ya, oke. Kira-kira ini nanti akan ada beberapa revisi dan sedikit mempermudah ke teman-teman pelajaran. Prinsipnya itu. Kita nyantai ya, mohon maaf karena ini di rumah juga tidak begitu formal seperti di forum. Saya pun merokok, izin merokok. Tapi yang penting adalah gagasan kita untuk bagaimana kita bisa menemukan sebuah isu, terus kita menulisnya dengan baik. Kira-kira itu. Oke, kita mulai ya, langsung ya. Jam berapa Mbak Wilda? Ini Mbak Wilda. Ya, kondisional lah jam 9 maksimal. Oke. Sudah kelihatan semuanya. Kita mulai. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa menemukan atau mematik sebuah isu ya. Ada dua hal yang harus sampai pahami betul ketika kita mencoba untuk menemukan sebuah isu. Yang pertama adalah kita perlu memandang dari sebuah fenomena, apa sih yang menarik dari sebuah fenomena itu. Misalkan tentang sesuatu yang aktual atau yang baru hari ini itu apa, katakanlah COVID lah misalkan, atau mungkin terkait dengan sejarah masa lampau, pemikiran-pemikiran seseorang yang sudah masa lampau, yang kemudian kita merasa bahwa fenomena sejarah itu menarik, gitu. Nah, ada fungsinya, atau bahayanya, atau yang lain dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita bicara sejarah, misalkan, apa yang ingin ditunjukkan atau apa yang ditunjukkan dalam sejarah itu, dalam pesan tulisan. Katakanlah misalkan, kebetulan saya menulis Ki Hajar ya, Dewan Toro. Kalau kemudian kita membaca apa yang ingin ditunjukkan oleh Ki Hajar,
saya merasa bahwa tulisan-tulisan sejarah atau tulisan pergumulan pemikiran belajar itu ingin menunjukkan sesuatu yang sangat tersirat, yaitu dia ingin bicara tentang sebuah pendidikan yang bernuansa sofistik, tasawuf. Nah, ini yang kemudian saya merasa bahwa ada banyak orang yang belum tahu, tidak banyak orang yang mengetahui tentang hal itu. Jadi pada bersejarah, Anda bisa mengatakan apa sih yang belum diketahui orang lain, sehingga hal itu layak untuk kita tampilkan kembali atau aktual. Misalkan hari ini katakanlah kita bicara tentang COVID atau pemilu pilpres, hari ini misalkan pilpres aktual atau sekarang itu. Orang bicara katakanlah kasus pilpres ke nomor 2 yang bicara tentang monarki atau melanjutkan atau apapun dari bapaknya ya, Gibran misalkan. Banyak hal kemudian orang menulis bahwa ini adalah sebuah kerajaan baru. Ini adalah tentang bagaimana kemudian membangun sistem politik melalui kerajaan-kerajaan, yaitu anaknya dan sebagainya. Nah, itu yang seringkali ditampilkan oleh penulis-penulis tentang pilpres hari ini. Kira-kira apa yang belum diketahui? Anda mematik misalkan ada alam bawah sadar kita atau psikologis kita merasa bahwa justru kita akan merasa nyaman kalau kemudian program-program itu memiliki kesinambungan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang belum diketahui orang lain dan ini menurut saya menarik untuk ditampilkan. Nah, jadi kata kunci awal adalah apa yang ingin ditunjukkan orang lain dan apa yang belum diketahui oleh orang lain. Baru kemudian Anda yang belum diketahui orang lain itulah yang akan mengantarkan pada visi novelty. Yang kedua yang bawah itu permasalahan atau gap knowledge. Kelihatan ya? Tulisan kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Oke. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke Mas Raffi. Siapapun yang sering dekat dengan saya. Isu itu bisa kita tahu dari sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu seperti apa? Apa sih permasalahan itu? Kira-kira pertanyaan awal. Permasalahan kalau secara teoritis ya gap, ada gap knowledge. Atau ada benturan antara satu dengan yang lain, antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain. Misalkan saya menyebut di kolom pertama itu di bawah tapi yang bagian paling kiri itu gapnya, benturannya antara teori dan fakta. Contoh misalkan, secara teori saya baru masuk di sini jam 19.35, padahal undangannya jam 19.30. Itu pasti ada masalah. Entah aku baru menyelesaikan tulisan ini yang belum selesai misalkan. Atau sudah jauh-jauh hari secara teoritis, secara dalil Mbak Wilda sudah mengatakan, Mas, buatkan tulisan ya, buatkan materi ya. Tapi faktanya belum jadi. Faktanya belum jadi. Maka itu antara teori dan fakta juga terjadi gap knowledge, gap benturan antara teori dan fakta. Atau antara teori dan teori. Antara teori dan teori. Katakanlah misalkan secara teoritis bahwa sejak era COVID, teknologi itu menjadi perangkat utama dalam proses pembelajaran teknologi. Teori lain mengatakan bahwa dalam teknologi itu ada relasi kuasa, ada penghilangan local wisdom.
ada penghilangan, ada eliminasi atas kearifan lokal, antropologis kehidupan seseorang itu menjadi hilang. Saat yang sama secara teori bahwa itu penting digunakan untuk learning, untuk pembelajaran, namun di saat yang sama secara teoritis ada sesuatu yang berbahaya. Benturan ini terjadi. Dari situ kemudian kita akan berpikir ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Kemudian yang terakhir harapan dan teori. Harapan kita itu ingin menjadikan bahwa mahasiswa itu menjadi atau kalau ngomong kita UINSA ya, UINSA. Orang UINSA itu harapan kita menjadi orang-orang yang betul-betul memahami tentang turos, tentang tradisi-tradisi keislaman kita. Nah, faktanya, maaf ini fakta bukan teori ya, fakta. Kelihatan ya, pergantiannya ya. Nggih, Betina? kelihatan, Bapak. Nggih, kelihatan. Oke, fakta. Faktanya ternyata justru saya menemukan banyak mahasiswa UINSA yang justru tidak bisa membaca kitab. Padahal harapan kita itu pesantren adalah terminal pertama, sementara kampus keislaman itu menjadi terminal kedua. Sehingga hal tersebut menjadi kontraproduktif dong. Nah, kalau begitu ada permasalahan. Apa yang salah? Pondoknya atau kampusnya? Di pondok sudah diajarkan ilmu fikih, sudah diajarkan Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Tausat. Di kampus malah masih diajarkan Mabadi Aulia, masih dasar sekali kan. Kenapa? Karena inputnya, karena masih baru anak lulusan SMA, tidak paham dan sebagainya. Ini masalah. Nah, kalau kemudian dari gap knowledge ini kita bisa betul-betul menemukan sebuah permasalahan antara teori fakta, teori dan teori harapan dan fakta, maka tujuan kita adalah memberikan sebuah solusi. Solusi nopo lek ngono. Nah, solusi ini pada akhirnya mengantarkan sebuah novel baru. Oke, sampai titik ini ya bisa kita pahami dengan baik ya. Nanti saya hentikan misalkan pada level introduction saja, baru kita sesi danap, baru kita lanjut di sesi berikutnya. Supaya karena banyak ini, nggak mungkin semuanya kita tuntaskan kalau kemudian kita jam 9 selesai. Saya lanjut. Lanjutan. Nah, bagaimana kemudian kita masih bisa menemukan isu ya terkait dengan dua hal tadi, baik itu gap knowledge maupun tentang fenomena yang menarik, aktual, sejarah dan sebagainya. Yang pertama adalah tentu saja Anda sebagai penulis tidak mungkin bisa menulis tanpa Anda membaca. Maka makan dan minum yang banyak, niscaya berak dan kencingmu berkecukupan. Artinya dalam konteks ini Anda selalu dituntut untuk membaca dan membaca, berdiskusi dan seterusnya. Tanpa Anda pernah membaca dan tidak membaca banyak hal, niscaya Anda tidak akan bisa menulis. Nah, kedua, ketika Anda mengatakan bahwa fenomena ini menarik, kemudian banyak hal yang belum diketahui, betul enggak bahwa itu belum diketahui orang lain? Jika betul itu belum diketahui orang, carilah bukti. Uji kebenaran bahwa masih banyak orang yang belum tahu. Kalau kita ingin menemukan bukti, tidak hanya bersandar pada data. Untuk menguji Anda juga perlu metodologi. Apa itu metodologi? Nanti di lain kesempatan kita akan diskusi lebih jauh. Karena metodologi juga panjang prosesnya ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa
untuk mengatakan bahwa ini ada gap, untuk mengatakan bahwa ini adalah fenomena menarik, maka Anda harus membuktikan itu dan mengujinya, kebenarannya itu melalui metodologi. Nah, menguji kebenaran itu adalah interpretasi. Interpretasi dalam bahasa kita adalah analisisnya apa. Caranya Anda menganalisis itu, bahwa itu betul-betul Anda sudah melakukan ujian. Anda sudah betul-betul bahwa data ini Anda uji sedemikian rupa dan itu menyatakan ini belum tersentuh, belum banyak diketahui orang lain. Nah, kira-kira gitu. Oke, dua hal ini dulu. Ada sesuatu yang belum dipahami dengan baik kedua hal ini. Belum saya lanjutkan terkait dengan isu dan permasalahan. Anda kita lanjut ya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu, Pak. Oke, siap. Oke, kita akan coba menulis jurnal. Artikel jurnal. Kalau ngomong jurnal, template-nya ya tergantung penyelenggara dong. Karena setiap template antara satu dengan yang lain berbeda. Tapi umumnya itu terdiri dari pendahuluan, metode, literatur review, pembahasan itu hasil dan diskusi, baru kesimpulan. Biasanya ada yang tidak perlu metode. Pak, di mana kita tidak tahu metode, tidak perlu metode. Secara tersirat itu yang biasa menulis pasti sudah memunculkan. Nah, kembali lagi bahwa template-nya itu ya template penyelenggara. Kadang ada yang membutuhkan metode, ada yang tidak. Ada langsung pembahasan, baru pendahuluan, pembahasan yang mencakup tiga hal, literatur review, hasil dan diskusi sekalian. Biasanya seperti itu. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, template jurnal antara pengelola satu dengan pengelola yang lain itu berbeda saja. Tapi umumnya rata-rata ini, umumnya pendahuluan, metode, literatur, review, pembahasan, dan sebagainya. Kita mulai dari pendahuluan. Apa sih yang kemudian tersirat di pendahuluan itu? Mengapa topik dipilih umum ya? Mengapa begitu penting? Mengapa pendekatan dipilih? Itu secara umum pasti. Kemudian permasalahan. Ini yang paling urgent. Biasanya saya selalu wanti-wanti pada teman-teman yang lain. Selesaikan dulu permasalahan apa yang ingin hendak Anda tampilkan. Coba permasalahan itu apa? Kadang orang tanya begitu. Ya, kamu menulis itu pasti beranjak dari permasalahan untuk memberikan sebuah solusi. Besok apa Pak permasalahannya itu? Permasalahan itu kan kesenjangan pengetahuan yang itu harus Anda atasi. Itulah tujuan dari akademisi, tujuan dari Anda sebagai mahasiswa. Bukan kemudian Anda mengajukan judul dulu, misalkan, Pak, aku mau menulis judul ini, bukan. Tapi permasalahannya apa? Nah, permasalahan itu sebagaimana diungkap di awal tadi, permasalahan itu adalah benturan atau gap knowledge antara teori dan fakta, antara teori dan teori, antara harapan dan fakta. Itu berkaitan dengan permasalahan. Ini harus selesai dulu. Kalau jenengan kok tidak bisa menemukan ini, pasti Anda tidak bisa menulis. Artinya tulisan sama mesti ngalor ngidul nggak jelas. Pasti itu. Karena apa? Anda tidak bisa mengatasi, tidak bisa menemukan apa permasalahannya, bagaimana Anda mau mengatasi? Bagaimana Anda bisa memberikan solusi? Kadang kan ada berapa, kita memulai dari mana sih Pak? Kita menulis Pak. Ada yang menyebut, ya pokoknya kamu suka nulis, ya bisa. Tapi itu tidak memberikan tentang sebuah tulisan yang menjawab atau mengatasi sebuah permasalahan. Bukan. Padahal secara akademis Anda harus mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, oke, kembali lagi. Permasalahannya tadi permasalahan penting ketika Anda mau menulis dan sebagainya. Kemudian kalau Anda mencoba mengatasi apa yang hendak disumbangkan dalam mendekati topik tersebut, kira-kira yang membedakan dengan yang lain apa? Orang ngomong Al-Quran, ngomong tentang jihad, ngomong tentang apa tema-tema Quran dan sebagainya. Saya kira sudah banyak. Tapi tentu karena perkembangan ruang dan waktu yang terus bergerak, karena Al-Quran sendiri menuntut kulli zaman wal makan, tentu saja kemudian permasalahan-permasalahan itu selalu hadir dan kita bisa membedakan antara hari ini dengan masa lampau. Nah, ini kira-kira apa? Kalau misalkan Anda mencoba meneliti tentang muhrim misalkan, dengan pendekatan puasa hari ini misalkan, kira-kira apa yang membedakan dengan masa lampau? Hipotesis saya Pak, kalau hari ini muhrim itu tidak butuh laki-laki Pak. Ketika perempuan keluar Pak, bisa. Dulu kan wajib ketika perempuan keluar dengan laki-laki. Secara konteks untuk membedakan dengan yang lain, puasa hari ini itu adalah birokrasi pemerintah dan sebagainya. Ada HAM, ada hak perempuan, HAM perempuan dan sebagainya, yang itu secara tidak langsung bisa bermakna muhrim Pak. Kok bisa? Sebab mereka lah selama ini mengayomi perempuan dan sebagainya. Maka pendekatan puasa menjadi bagian penting untuk menjelaskan yang membedakan orang, mendefinisikan muhrim itu apa. Oke, itu yang tersirat di introduction, harus ada ini. Pertama yang nomor 2, permasalahannya apa? Ini yang harus saya cantumkan ketika Anda mau menulis apapun. Oke. Masih dalam introduction. Apa yang harus kita tulis dalam introduction? Pertama adalah harus ada fakta sosial, ada teori, atau fakta literatur, sudah menulis argumentasi dan sebagainya. Katakanlah misalkan kita bicara tentang fakta sosial, contoh yang saya sebutkan di awal adalah teknologi. Fakta tentang teknologi sebagai pembelajaran pasca COVID itu tidak bisa dinafikan. Artinya hari ini pun kita sudah membuktikan, hari ini aku tidak bertemu langsung dengan Anda. Saya yakin beberapa teman yang di off kan kameranya, bisa jadi dia merokok di sana dan sebagainya. Bisa jadi dia tidur-tiduran di sana, kan gitu kan. Bisa jadi begitu. Itu adalah fakta bahwa ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dan sebagainya. Tapi bagi seseorang yang kritis, misalnya, akan kritis, secara literatur ada sesuatu yang hilang. Apa Pak yang hilang? Saya bilang tadi antropologis. Seseorang, misalkan begini. Saya dengan Pak Yai saya, atau sampan dengan saya. Sampan dengan saya, kalau sering ketemu, saya yakin ketika ketemu Anda tidak akan berani ongkang-ongkang rokokan di depan saya. Saya yakin tidak berani. Nah, tapi karena kita sudah terwakili oleh layar, terwakili oleh media, yang di hadapan Anda adalah sekedar laptop berlayar, yang Anda secara alam bawah sadar tidak pernah menghormati layar itu. Anda tidak akan pernah kemudian layar itu Anda takdimi, tidak mungkin. Ya, ini berbeda ketika Anda ketemu saya langsung atau ketemu Kiai Sampan langsung. Tidak mungkin Anda memperlakukan Kiai Sampan seperti laptop di hadapan saya. Artinya apa? Antropologis seseorang hilang.
Yang mestinya ketemu kiai itu adalah sopan santun, tata krama, adab, apalagi kalau kita orang santri pasti taklim kita pakai dan sebagainya. Tapi begitu layar kita gunakan dan ngaji dengan kiai yang lewat lewat layar ini, lewat laptop ini, lewat HP ini, maka ketakdiman kita dengan kiai itu pun sudah mulai luntur. Kita cukup diwakili oleh layar ini. Nah, itu bicara fakta, fakta sosial. Sementara yang lain literatur semua bicara pentingnya, urgensinya, fungsinya, layar itu sangat penting dalam kehidupan hari ini. Hanya orang-orang yang bodoh yang kemudian tidak memanfaatkan layar adalah orang-orang yang kaya, kalah. Orang yang tidak menggunakan teknologi adalah orang-orang yang kalah dalam pembelajaran. Kira-kira begitu. Berarti ini ada satu gap. Apa gapnya tadi? Kira-kira kalau tangkap, Mbak, Mas. Ayo, apa gapnya tadi? Sopo kan? Saya ngomong gap kira. Apa gapnya kira-kira dari cerita saya tadi, dari penjelasan saya tadi? Secara literatur, coba sama lihat hampir semua literatur pasti akan bicara urgensinya teknologi pembelajaran. Kemudian kita hampir tidak menemukan bagaimana kemudian permasalahan-permasalahan dalam layar itu, dalam teknologi itu berkenaan dengan antropologi seseorang, budaya seseorang. Kita hampir tidak pernah melihat. Nah, itu menunjukkan ada gap knowledge. Ada orang yang belum tahu tentang itu. Apa itu? Ini loh, kearifan lokalku hilang. Ini loh, rasa santrikus kepada kiai hilang. Loh, kok bisa? Lah, kamu ketemu kiai jarak 100 meter, kamu sudah duduk. Kamu 100 meter ketemu kiai sudah ancang-ancang mau saling sungkem tangan beliau. Ketika itu sudah terwakili layar, meskipun kiai sampean baca Ki Alumuddin, misalkan, sampean di sini layar tak matikan, rokokan dulu. Kira-kira begitu kan? Kalau begitu, apakah tidak hilang sampean sebagai santri? Kira-kira begitu. Maka itulah menjadi gap. Anda menulis. Saya belum beli solusi gimana ya supaya satu antropologi tidak hilang, tapi saya juga bisa memanfaatkan teknologi. Gimana caranya? Cari bukti, cari argumentasi. Baru kemudian kita ikuti tujuan menulis Anda apa. Setelah tujuan menulis Anda untuk memberikan wacana baru, pengkayaan perspektif dalam melihat peran teknologi di hadapan para santri, misalkan, di mana santri itu selalu bertindak dalam batas-batas adab, etika, atau Anda ingin menemukan teori baru, kemudian bukan hipotesis bahwa adanya pembelajaran ini selain memberikan dampak positif, ada sesuatu yang hilang dalam hidup. Maka seyogyanya Anda bisa memberikan, kita bisa memberikan dua-duanya tanpa harus menghilangkan peran dari salah satunya. Gimana caranya? Hipotesis misalkan, ya harus on kamera dong. Misalkan, kira-kira begitu. Ini hipotesis. Artinya ini mempermudah kita. Begini loh, nanti cara berpikirnya ketika kita membuat sebuah pendahuluan. Jadi tanpa Anda bisa menemukan fakta sosial, fakta literatur sebagai gap knowledge-nya, maka Anda akan kesulitan untuk menulis atau memberikan sebuah solusi atau mengatasi sebuah permasalahan. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana kita kemudian menulis dalam introduction? Tulisannya kecil ya, kelihatan ya? Mbak Lina, kelihatan?
Jadi, Iya, Kelihatan, Bapak, Bapak. kelihatan. oke. Ini kalau kita sering kali, biasanya kalau saya menjadi reviewer, kalau sudah tidak ada seperti 1, 2, 3 dan seterusnya ini, pasti tak coret penyuluhan. Biasanya pasti tak coret. Karena menurut saya orang ini nggak bisa menulis. Apalagi misalkan nomor 1 ya. Paragraf nomor 1, fenomena apa yang Anda ketahui? Deskripsikan fenomena tersebut serta uraikan apa yang selama ini dipahami. Sertakan referensi. Dari mana Anda tahu fenomena itu kalau tidak ada referensinya? Aneh. Mestinya kalau dia tahu fenomena itu pasti tahu referensi. Nah, ada beberapa orang kemudian justru pendahuluan tidak ada referensi sama sekali. Langsung menulis Al-Quran adalah hidayah. Mau tidak mau orang muslim harus bertunduk pada Al-Quran. Misalkan begitu. Jadi kembali lagi, deskripsikan fenomena itu dan pahami dengan baik, sertakan dari mana fenomena itu Anda ketahui. Sertakan referensinya. Lanjut, baru kemudian apa kira-kira yang belum diketahui atau salah atas fenomena itu. Saya akan ambil contoh ya nanti setelah 1, 2, 3 ini. Oke. Uraikan apa yang salah dan kurang dari fenomena itu atau kepengetahuan atau permasalahan. Sertakan referensi sebagai buktinya. Kalau ada kecelakaan, di mana kecelakaannya? Siapa yang memberitakan, dari mana berita itu? Gitu. Jadi semuanya kita harus ngomong referensi. Itu di pendahuluan. Pendahuluan kan fakta dan teori itu juga dari mana? Teori kan dalil loh. Gitu. Dari mana Anda tahu dalil itu? Kalau Anda tidak menggunakan referensi. Makanya gampang untuk bisa melihat orang ini bisa menulis atau tidak secara serius. Lihat aja di latar belakang masalahnya. Kalau dia tidak ada referensi, pasti dia tidak bisa menulis. Atau dia tidak bisa memunculkan gap knowledge-nya. Dia tidak bisa memunculkan permasalahannya apa yang mau ditulis. Gak iso, pasti dia nggak bisa menulis. Oke ya. Baru kemudian kita lanjut setelah apa yang belum diketahui, kemudian yang sudah diketahui, referensinya apa, tujuan menulis apa, letak perbedaan dengan studi yang ada apa. Baru kemudian kita ngomong hipotesis. Oke, kita lanjut. Atau ada sebelum masuk literatur review, ada pertanyaan mungkin biar lebih intensif ya diskusinya. Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand. Mbak Lina, suaranya kecil, saya nggak tahu teman yang lain ya. Di sini kecil banget. Mungkin ya, kalau ada sedikit pertanyaan bisa ditulis di chat ya, atau Mbak Lina bisa mewakili untuk teman-teman pertanyaan dari teman-teman kira-kira. Oh gitu, Pak. Teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk menanyakan secara langsung atau di dalam chat. Coba Mbak Lina. Halo, cek. Hmm? Suara saya bisa terdengar ya, teman-teman? Halo? Mbak Lina mungkin bisa ditulis saja ya. Di sini kecil banget ya punya saya. Iya, Pak. Cek. Coba teman yang lain kecil nggak ya, teman yang lain? Kecil-kecil, Pak. Mbaknya suaranya kecil. Ya ini Mbak Mas barusan tadi suaranya lumayan dengar itu. Cek. Ini sudah bisa terdengar, Pak. Oke, coba silakan Mbak Anu.
Oke, mungkin teman-teman masih belum ada pertanyaan, Pak. Oke, Tapi tepuk saya tangan ya. mohon izin bertanya, Pak. Saya sendiri. Silakan, silakan, silakan. Oke, bisa terdengar nggih suaranya, Pak? Hmm? Coba Suaranya dimulai, bisa dimulai terdengar. coba Mbak Lina. Nanti saya kalau tidak begitu mendengar saya izin minta mengulang ya. Oke, Pak. Begini, Pak. Tadi kan di dalam pendahuluan itu untuk menemukan topik jika terdapat beberapa permasalahan, maka untuk membatasi permasalahan tersebut itu bagaimana, Pak? Untuk permasalahan maksudnya terakhir apa Mbak? Membatasi permasalahan tersebut. Mungkin lewat fitur chat mawon, Pak. Nggih. Ya, yang terakhir ya, silakan ya. Coba yang terakhir ya, saya lihat ya. Ini ada teman yang bertanya di dalam fitur chat juga, Pak. Berapa karakter dan itu menjadi satu paragraf atau beberapa paragraf ini ya? Nggih, Pak. Oke. Oh, dari Asik Bila ini. Ikut Asik Bila sama ikut bagian dari tim ini ya. Asik. Pripun, Pak? Kamu belum ke rumahku sih, Asik. Kapan ke rumahku sih? Dereng sempet ya, Pak. Hmm. Dan Surabaya napa Malang, Pak? Oke ya, saya coba dijawab di Asik dulu. Eh, apakah satu paragraf dalam penulisan pendahuluan atau butuh beberapa paragraf? Sebenarnya semuanya kondisional, ya. Tergantung Anda bisa mendeskripsikan sedemikian rupa. Tapi prinsipnya ketika kita bicara satu paragraf itu perlu diingat satu paragraf itu sayugannya cukup satu ide, satu gagasan. Misalkan tadi saya bilang fakta sosial itu satu gagasan. Satu gagasan, kalau misalkan Anda masih membutuhkan lagi, silakan tulis paragraf berikutnya. Pak, boleh nggak Pak menulis satu paragraf dua gagasan boleh? Tapi maksimal kayaknya dua paragraf yang ideal. Aturan-aturan baku seperti apa kayaknya tidak begitu ya, tidak begitu menjadi hal yang normatif. Tapi terpenting bahwa satu paragraf itu gagasan pentingnya adalah Anda bisa menyampaikan satu gagasan satu paragraf. Katakanlah misalkan fakta sosial. Fakta sosial bicara tentang gagasan pentingnya teknologi sebagai bagian alat pembelajaran. Itu adalah satu ide. Nah, berarti itu satu paragraf. Kemudian benturkan dengan fakta literatur. Sebagai gap knowledge-nya. Apakah kemudian orang-orang ini selalu memberikan support atas keberadaan dari teknologi? Apakah teknologi itu selalu memberi sumbangsi pada yang lain? Itu kan banyak sekali literatur itu bicara itu semuanya. Tampilkan dalam satu paragraf atau dua paragraf. Berarti itu sudah ada tiga paragraf. Nah, Anda menemukan gagasan yang lain yang justru menjadi pematik. Secara teori manusia memiliki antropologis masing-masing. Secara teori setiap ruang itu berbeda dengan yang lain. Orang Madura, orang Surabaya, orang Batak itu beda karakter. Begitu juga ketika ada sistem pembelajaran. Orang pesantren, orang perguruan tinggi, dan jalan itu berbeda. Nah, keberbedaan itulah yang kemudian kamu hadirkan sebagai narasi pembeda dengan literatur sebelumnya, di atasnya tadi. Itu berarti Anda sudah menulis 3 paragraf. Setelah Anda mengemukakan suatu pembeda dan sebagainya sebagai penelitnya, tulis tujuan Anda menulis. Kenapa Anda menulis?
Karena Anda menulis ini karena tujuannya supaya kearifan lokal, supaya antropologis seseorang tidak hilang, supaya saya sebagai orang Jawa tidak hilang, dan sebagainya. Maka penting saya menulis tentang tema ini berkaitan dengan teknologi. Kearifan, teknologi, kearifan lokal, bis dengan teknologi lah. Baru kemudian Anda berikan satu paragraf berikutnya terkait dengan hipotesis. Berarti itu sudah ada 5 paragraf. Jadi tidak harus kemudian apakah mesti harus 4. Tapi kalau satu paragraf nggak mungkin. Karena di sini saja sudah saya tampilkan setidaknya ada 4 paragraf. Setidaknya ada 4 paragraf. Minimal 4 paragraf. Oke, saya kira itu ya. Kita tidak mungkin menulis seluruhnya ini dalam satu paragraf. Sebab satu paragraf itu berisi satu gagasan, satu ide atau satu gagasan. Oke, ada yang lain? Ini terdapat beberapa pertanyaan di dalam kolom chat juga, Pak. Suara saya bisa terdengar atau mungkin bisa dibacakan, gitu, Pak? Nah, saya aja ya, lihat yang ditulisan aja ya, Mbak Lila ya. Oh, nggih, siap, Bapak. Mas Asif, Mas Noval. Saya mau bertanya Pak, untuk menunjukkan bukti suatu permasalahan semisal dari website berita apakah boleh? Karena saya pernah diingatkan untuk tidak mengutip website berita. Siapa bilang tidak boleh? Kalau berkenaan dengan berita aktual, semuanya dari berita dong, dari website dong, dari portal berita dong. Justru yang mungkin tidak boleh dari website itu berkenaan dengan teoritis, literatur review. Itu bukan, kalau fakta sosial lebih banyak dari website berita. Tentu saja Anda juga bisa memilah, maksudnya kalau web portal beritanya itu abal-abal, ya tentu saja pasti tolak sama sama siapa dosenmu atau siapapun gitu kan. Tapi kalau kemudian portal beritanya itu Kompas katakan itu, atau yang punya nama yang secara berita kredibel misalkan begitu, ya memang harus begitu. Misalkan Anda ingin tahu berapa sih jumlah kematian seseorang akibat COVID, dari mana sampai? Dari berita. Dan itu harus Anda tampilkan di linknya. Hari ini kan begitu. Kalau dulu zaman era dulu kan tidak ada begitu. Dari koran. Kekerasan akhir tahun, biasanya akhir tahun. Misalkan kita menemukan yang ditampilkan Jawa Post. Jawa Post menampilkan berita yang dikutip dari rilis atau apa tuh yang bersama-sama itu, telepon apa namanya, bersama-sama menampilkan kekerasan akhir tahun dari Wahid Institute, terjadi 180 kekerasan atas nama agama misalnya. Dulu kita mencarinya di koran. Karena sekarang sudah ada berita, sudah portal, sudah diwakili dan sebagainya, ya selesai di situ. Itu kalau bicara tentang fakta sosial. Nah, beda lagi kalau sudah fakta literatur sesuatu yang sudah ditulis orang lain berkenaan dengan berita itu. Kalau kemudian berita itu sudah ditulis orang lain, ya nggak aktual dong, nggak baru dong. Kan begitu kan? Makanya ini juga saya perlu sedikit mengkritisi yang disalahkan, yang tidak boleh itu yang berita yang apa, misalkan apa semuanya, berarti problem kalau itu yang dimaksudkan. Padahal kita menulis fakta sosial itu pasti dari berita. Gitu loh. Pak, ini kan berkaitan dengan gap knowledge, toh, Pak. Ya, apakah semuanya harus fakta sosial, Pak? Ya sebenarnya enggak harus. Tapi fakta sosial itu kan refleksi dari apa yang terjadi hari ini berkenaan dengan apapun, masa lalu atau apapun. Misalkan gini, ini juga bisa dikatakan fakta sosial. Hampir seluruh peneliti tentang Ki Hajar itu pasti menulis pendidikan.
pasti menurut pendidikan. Tidak ada yang tidak menurut. Sampai searching misalkan di Google hari ini, pendidikan diajar itu ada berapa juta orang, seret dalam sekian detik akan muncul yang terindeks di Google misalkan. Nah, dari situ kan kita bisa melihat ada sekitar 1 juta sekian orang menulis tentang pendidikan diajar. Nah, ini kan juga faktor sosial. Dan sekitar 1 juta. Nah, terus apa Pak fakta literaturnya? Anda menulis dari sekian itu, tidak ada yang benar-benar baru. Apa buktinya? Kalau toh baru misalkan, sebagai bukti, pendidikan diajar hanya dikaitkan dengan isu-isu aktual saja. Contohnya, pendidikan diajar dan kasus COVID, misalkan begitu kan. Peran pendidikan diajar dalam demokrasi Pilpres 2004. Hanya itu saja. Atau pendidikan diajar dengan cara ditinjau dari konsep Qurani, misalkan. Hanya itu saja. Ada yang potong baru. Gitu? Nah, itu kalau kemudian itu tetap dimaknai sebagai fakta sosial. Dan kemudian dihantam dengan fakta literatur. Jadi kita mau tidak mau ya harus mengutip berita kalau itu bicara tentang fakta sosial. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjut. Dari Mas Farul Optal, izin bertanya tentang gap dan tujuan penulisan. Misalnya gap yang kita temukan tidak terlalu penting dan aslinya tidak terlalu menarik untuk dikaji. Apa gap tersebut bisa dijadikan alasan atau tidak? Alasan atau tidak tentang tujuan penulisan. Masih nyambung dengan pertanyaan tadi. Misalnya, tujuan penulisan hanya untuk mengisi gap kekosongan penulisan tersebut bisa dijadikan alasan. Jika dua-duanya tidak bisa, apakah gap yang kita temukan harus memang benar-benar menarik banget dan mempunyai urgensi yang kuat? Terima kasih. Dari Maaf Aftal. Sebenarnya begini ya, apa betul bahwa permasalahan yang kemudian akan kita atasi nanti itu betul-betul tidak menarik? Sebenarnya menarik dan tidak itu menurut saya juga tergantung sudut pandang masing-masing. Bagi yang lain tidak menarik, tapi bagi orang lain tentu menarik. Kadang kita yang justru aneh itu kita sendiri, kita tidak banyak mengetahui bahwa di sekitar kita itu banyak masalah. Atau yang itu kita bisa kita ungkap. Nah, misalkan gini, saya mengutip dari Pak Nakhoi. Anda bisa melihat linknya di YouTube atau di Facebook. Beliau mengatakan begini, sesuatu yang tidak serius dikehendaki Tuhan tapi diseriusi oleh manusia. Dia mengatakan salah satu contohnya itu umroh. Umroh itu menurut Pak Nakhoi itu tidak begitu diseriusi sama Tuhan. Apa buktinya? Di Al-Quran itu hanya 3 saja yang bicara tentang umroh. Tapi bagaimana kemudian sistem umroh kita sedemikian rupa tertata, tersistematis sampai pada level kota bahkan kecamatan ada namanya bisnis umroh, gitu kan? Nah, kata Pak Nakhoi, ada satu hal yang menurut sangat diseriusi Tuhan itu adalah munahakat. Ada 100 lebih ayat tentang pernikahan itu, tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Tapi itu tidak diseriusi oleh negara, tidak diseriusi oleh umat. Yang menterusi cuma penghulu saja. Itu pun seakan-akan bisa menyelesaikan semuanya, padahal tidak. Nah, artinya bagi seseorang yang lain, munahakat atau pernikahan nggak serius, cukup saja penghulu selesai, kamu tak nikah kan selesai.
dampak pernikahan dan sebagainya tidak pernah diurus. Nah, artinya gini, dari contoh ini bahwa sebenarnya apakah serius atau tidak, penting atau tidak, kembali pada sudut pandang. Yang penting bagi sampean Mas Otto, temukan dulu permasalahan, temukan dulu gap knowledge. Apapun. Kita memulai dari bahwa menulis itu dimulai dari permasalahannya apa, gapnya apa, benturan antara teori dan faktanya apa, antara teori dan teori apa, antara harapan dan fakta apa. Selesaikan dulu pada level. Nah, kalau orang sudah bisa menyelesaikan pada level itu, saya tegaskan orang ini dengan sendirinya akan mulai bisa menulis. Sebab dia sudah mencoba memaparkan permasalahannya dan dia akan mencoba memberikan sebuah solusi. Bagaimana cara mengatasi dari permasalahan itu. Ini jawabannya nanti. Tapi yang terpenting di pendahuluan itu Anda selesaikan bahwa ini loh permasalahannya. Saya katakan di awal, kalau atau ketika saya mereview sebuah jurnal, kalau dia tidak mampu menjelaskan permasalahan, pasti tak tolak. Pastilah saya tulis naskah ini tidak layak terbit. Pasti begitu. Kenapa? Karena dia otomatis tulisannya pasti ngawur. Pasti itu ngomong ngalor gitu, nggak jelas lah. Jadi kembali lagi Anda tidak perlu bahwa kemudian mengatakan Pak ini tidak penting. Jangan-jangan zaman mengatakan tidak penting, zaman belum tahu. Misalkan. Katakan aja, urusan penting tidak penting, yang penting sampai bisa memberikan sebuah solusi. Berarti memberikan atau mengatasi sebuah permasalahan yang ada di masyarakat atau di sekitar Anda. Itu saja sebenarnya. Jadi Anda tidak perlu kemudian merasa bahwa ini tidak penting Pak, ini penting. Anda bisa memberikan sebuah deskripsi secara konkret, ini permasalahannya, hipotesis saya nanti begini Pak. Itu sudah bagus. Oke begitu ya Mas Fatal. Oke yang lain sebelum saya lanjut. Masih ada ya? Ada satu lagi pertanyaan saya, Pak. Oke, masih ada. Lina. Oke. Mbak Lina ada lagi Rosa. Mohon izin Bapak, jika dalam suatu topik ditemukan beberapa permasalahan, sedang kesemuanya dianggap perlu untuk dibahas, maka bagaimana membatasi permasalahan tersebut agar pembahasan tidak ngalor ngidul dalam pembimbingan. Selanjutnya, bagaimana tips dan trik bagi kamu untuk memilih kalimat awal dalam sebuah tulisan, sebab terkadang yang susah dalam menulis bagi pemula adalah memulai tulisan dan mengakhiri. Terima kasih Pak. Oke. Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Gini, ada banyak permasalahan. Pak, apakah semuanya tidak tulis? Saya tidak pernah menyarankan semua permasalahan ditulis. Tulis permasalahan itu dan selesaikan sesuai dengan batas Anda mampu menyelesaikan. Itu cukup satu saja, tapi Anda bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bukan kemudian ini tadi yang kita bahas bahwa harus penting Pak. Enggak. Satu penting, tapi kalau kita tidak bisa menyelesaikan, data tidak mencukupi, bukti tidak mencukupi, juga akan susah kita selesaikan. Pada akhirnya tidak selesai, toh. Gitu kan? Pada akhirnya tidak selesai. Maka Anda sebenarnya cukup anggap satu yang menurut Anda itu bisa Anda selesaikan dan itu kita batasi hanya fokus pada permasalahan ini saja. Dan saya akan menjawab atau merumuskan ini sebagai satu permasalahan dan akan saya jawab dan saya akan temukan bukti-buktinya, kita analisis dan kita simpulkan jawaban dalam satu rumusan masalah ini saja. Misalkan. Maka itu sudah cukup. Selagi Anda sesuai dengan batas kemampuanmu ya,
Anda juga tahu kan batas kemampuanmu, misalkan ini datanya ada, saya sudah menemukan datanya, baru kemudian Anda bisa melakukan itu. Tapi kalau kemudian Anda menemukan banyak masalah, kemudian Anda tidak memiliki data, ngapain Anda memiliki itu? Tidak selesai. Selesai, itu akan mempersulit Anda di dunia akademis kalau itu tugas skripsi. Kan gitu kan? Tapi kalau tugas jurnal, itulah Anda bisa nyantai sambil nunggu nanti data berikutnya dan sebagainya. Tapi ingat ya, ketika kita membatas kemampuan, kembali kepada ini, hukum ini. Ini makan dan minum yang banyak, niscaya berat dan tubuhmu berdebar. Artinya apa? Sebenarnya begini, semakin kita banyak membaca buku, semakin kita banyak berdiskusi, maka disitulah kita akan menemukan banyak permasalahan. Dan permasalahan itulah yang seharusnya kita selesaikan. Karena setiap satu buku menawarkan ini, menawarkan A, B, C yang kemudian tidak selaras dengan kehidupan di sekitarmu, katakanlah. Atau Anda menemukan teori-teori tentang Qur'ani, karena kamu YAT ya kebanyakan ya, nggak tahu ya, YAT atau apa ya, yang mengatakan bahwa perang itu adalah fisabilillah. Kemudian ternyata menemukan membaca buku, katakan punya siapa itu bukunya, saya lupa itu dari Amerika atau orang Indonesia itu, ya ada itu perang itu fisabilillah misalnya. Nah, ini kan mematih Anda untuk meneliti lebih jauh. Ini masalah ini. Kok bisa ada satu sisi Al-Quran mengatakan bahwa perang itu fisabilillah, tapi kemudian orang ini mengatakan itu tidak fisabilillah, itu tidak ada perang, ya perang, yang ada kaitan dengan Tuhan. Nah, hadapkan teori pada teori di sini, dalil dan satu dengan dalil yang lain, gambar buktikan, kemudian gambar analisis, berikan bukti yang ada, sejarah atau riwayat-riwayat yang ada ternyata menunjukkan bahwa sabilillah tidak ada kaitannya dengan perang. Berarti Anda mendukung argumentasi orang tersebut. Atau sebaliknya, justru data-data memberikan argumentasi yang kuat sekali, ternyata fisabilillah itu bagian penting dalam peperangan. Misalkan begitu dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Lina tadi, saya agak lupa yang kedua. Tips dan trik, Pak, untuk mengawali pada kalimat awal suatu tulisan. Oh, dari mana? Dari apa ya? Bagaimana tips dan trik bagi kita untuk memulai kalimat awal dari suatu tulisan? Saya coba ini ya, menampilkan dari Prof. Anu ya. Ada banyak cara untuk bisa menulis. Tapi nanti juga saya berikan contoh punya saya juga. Nanti terkait dengan gap knowledge-nya. Kalau kemudian saya memberikan contoh dari Prof. Iwan ini, dari Prof. Iwan kelihatan enggak di situ? Nggak kelihatan ya? Masih belum, Pak. Oh, enggak. Misalkan model kalimat pembuka shocking dari Prof. Iwan UGM. Ada 3 contoh pembukaan, misalkan dia langsung dengan kalimat ya.
Di tengah pengaruh globalisasi dan kekuatan besar yang melemahkan atau menghilangkan budaya lokal, praktek tradisi A, si B, si C, atau tradisi, misalkan sekarang tradisi apa ya, Habib ya, sekarang nama Habib ya, praktek tradisi Habib justru, atau gini, maaf, di tengah pengaruh globalisasi dan kekuatan besar yang menghilangkan budaya lokal, sekarang budaya lokal kan menghilang tuh, tapi praktek tradisi santri dalam menghormati kiai, gurunya, itu bertahan dan semakin menguat di era hari ini. Nah, kata-kata di tengah pengaruh globalisasi itu adalah kalimat yang mematik seseorang bahwa globalisasi itu adalah memiliki kekuatan besar. Tapi di kekuatan-kekuatan besar itu ada tradisi, praktek tradisi yang kuat hingga hari ini tetap bertahan. Itu satu. Saya coba kirim ke anu ya. Saya matikan dulu yang pertama. Kelihatan itu. Oke, kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Belum. Kurang besar. Mbak Lina kurang besar ya? Bukan, Pak. Ya? Bukan. Tidak, Pak. Kelihatan ya? Kalau kurang besar apa? Saya besarkan ya. Mana yang besarnya? Kelihatan, Mbak? Iya, Pak, kelihatan. Ini dari Prof. Iwan Abdullah, dosen UGM. Sudah saya coba di punya saya ya, untuk perbandingan saja. Ini punya saya, Mbak. Ini, Pak. Eh, ini dari fakta dulu yang saya blog. Ini adalah fakta sosial. Kemudian kita hantam dulu dengan teoritis. Ini teoritisnya.
Jadi kalau misalkan Pak, tips gimana cara memulainya? Saya sebenarnya tidak punya trik khusus untuk memulai dari mana. Saya tidak punya trik khusus ya. Tapi penting bagi saya selalu memulai dari fakta sosial, dari deduktif dulu. Ada sih yang dari teori dulu ada, tapi kebanyakan diksi saya ini kan kembali kepada pengalaman orang menulisnya. Eh, saya memulai dari fakta sosial. Misalkan fakta sosial selalu menempatkan ini. Ini ada catatan kaki teori sebagainya. Oke, ini ya contoh. Jadi kalau kemudian si tanya Pak trik khusus untuk membuka dan sebagainya, saya justru tidak pernah punya tip-tip khusus di pembuka penulisan ya. Tapi saya biasanya kalau kalau judul misalkan kalau dalam term lomba, itu pasti saya menyarankan ke teman-teman beri satu istilah yang menarik, istilah yang tidak umum, istilah yang filosofis tentang apapun, sama tempelkan di judul itu. Itu kalau berkenaan dengan lomba ketika Anda taruh tulis ilmiah, lomba apapun, saya pasti menyarankan itu. Mungkin Rafli di sini ikut kalau nggak salah, itu seringkali saya menyarankan itu. Tapi kalau artikel yang kita kirim ke jurnal justru saya tidak aneh, tidak aneh. Yang penting substansi karena di situ ada reviewer. Judulnya cuma simpel tok itu. Nah, kira-kira begini aja gitu. Ini berbeda kalau kita ikut lomba dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau lomba itu reviewer tidak begitu penting. Orang biasanya hanya melihat pendahuluannya apa, kayak apa, kemudian judulnya apa, sudah gitu umumnya. Kira-kira begitu. Oke, saya tutup ya. Saya kembalikan ke diskusi. Kita lanjutkan ke diskusi berikutnya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak materi terlebih dahulu, Pak. Oke ya. Iya. Cara umum bisa dipahami ini ya. Sebelum saya lanjut di literatur review ya. Iya, bisa, Pak. Ini online ya gini itu Mbak Wida enak itu nggak menyediakan kopi ke saya itu Mbak Wida itu. Oke. Literatur review apa sih yang akan kita deskripsikan dalam literatur review? Deskripsikan. Tentu saja berkaitan dengan studi bahasan, khususnya variabel-variabel yang mengikuti objek material sampaian. Kemudian kita lanjut setelah kita menentukan dari buku-buku yang menjadi bab atau berkaitan dengan studi bahasan kita kumpulkan dari semuanya. Kemudian kita mulai bisa memaparkan kecenderungan apa pada literatur yang ada. Masing-masing seperti apa. Atau nulisnya dimulai dari tematik. Satu kasus orang bicara ini. Kasus lain dengan kasus yang sama ternyata kesimpulannya begini. Dan seterusnya. Atau secara kronologis per tahun. Per fase. Fase awal orang identik mengabaikan teknologi. Pasca COVID, orang full hampir percaya bahwa teknologi memiliki peran penting dalam pembelajaran. Fase ketiga, orang mulai banyak mengkritik peran dari teknologi dan sebagainya. Itu kronologi. Setelah Anda memaparkan kecenderungan yang ada,
mengkritik literatur tersebut. Hal tersebut akan memberi celah bahasan mana yang belum maksimal dikaji dalam studi tersebut. Jadi ketika kita menulis literatur review tidak sekedar memaparkan ini kesimpulannya begini, ini kesimpulan begini. Tapi kita juga mengkritik bahwa ketika orang ini katakanlah menjelaskan tentang peran teknologi dalam pembelajaran, ada satu yang absen, atau kalau dalam bahasa saya diajar tadi, ada satu yang absen dalam penelitian tersebut. Apa yang absen? Dia tidak pernah melihat pandangan dunia atau worldview Piaget. Sama, ketika orang menulis tentang teknologi yang berperan dalam pendidikan, ada yang dari sekian tulisan-tulisan itu, mereka menihilkan, mengabaikan posisi dari keberadaan manusia. Keberadaan dari manusia yang memiliki lingkungan dengan alam semestanya. Kejawaannya, kembataannya, kebugisannya, dan sebagainya. Tiba-tiba dipaksa secara tunggal pembelajaran dengan teknologi ini tanpa melibatkan sama sekali tentang keberadaan lingkungan dari masing-masing individu tersebut. Nah, ini yang absen dalam pembahasan tentang teknologi tadi, sehingga itu menjadi celah bagi Anda. Ini loh yang belum dibahas, ini loh yang belum dikaji. Itu fungsi dari literatur review, memposisikan Anda, memposisikan diri Anda pada sesuatu yang belum dikaji pada orang lain. Tapi ingat, kemudian Anda jangan keburu bahwa ini belum betul-betul dikaji. Misalkan begini, saya menemukan menarik ini buku, pandangan buku tentang Y.S. Rory, Makomat. Penulisnya begitu gembira menemukan novel ini, menyampaikan ada satu hal menarik yang belum pernah dilakukan oleh para sufi dalam Makomat itu. Apa itu? Mautil ikhtiari. Mautil ikhtiari, membunuh kehendak, mematikan kehendak. Nah, karena ini jadikan temuan Capaldi. Kemudian setelah saya membaca, saya bilang ke penulisnya, sepertinya Anda ngopinya kurang jauh deh. Ngopinya kurang adoh. Loh, kenapa? Mautil ikhtiari ini sudah selesai dibahas oleh Ronggo Wasito kok. Sudah pernah dibahas puluhan tahun yang lalu. Itu artinya Anda ngopinya kurang jauh. Hanya ngopinya di era-era sekarang saja. Nah, artinya hal yang sama itu harus sama alami nanti. Lek ngopimu kurang adoh, ngopinya kurang jauh, nanti keburu Anda mengatakan ini novel kita. Padahal itu sudah banyak yang membahas. Nah, itulah yang tadi saya tekankan, makan banyak, minum banyak itu ya itu tujuannya. Ngopinya sangat adoh. Baca bukunya yang banyak. Literatur-literatur yang agak usang baca kembali sebenarnya. Nah, itu literatur review. Kenapa menulis literatur review? Ini memperlihatkan peta pengetahuan tentang topik kajian. Kedua, menghindari plagiasi. Ketiga, menyediakan teori dan konsep sebagai perangkat analisis. Nah, ini juga ada tebang tindih. Mbak tahu, Mbak Wida ini kayaknya kemarin agak sedikit itu ngeluh tentang teori dan konsep. Anda pernah mendengar istilah landasan teori, Mbak, Mas? Iya, Oke. Bapak. Ya. Istilahnya Oke, Bapak. landasan teori. Apa fungsinya itu? Apa fungsinya coba?
Lina, Nur, Biar tahu di mana novelty dari tulisan kita itu, Pak. coba. Sampai kalau beli HP, Mbak Lina, Pak. Mbak Nur, Mbak Iya, Lina, Pak. kalau beli HP kira-kira logis enggak tanpa pernah tahu informasi HP ini apa, pokoknya beli HP gitu. Tidak logis, Pak. Punya uang 2 juta, pokoknya beli HP gitu. Logis enggak? Tidak, Pak. Enggak kan? Sampai punya uang 2 juta, kebetulan langsung di counter, enggak mau tanya-tanya dulu. Kemudian yang counter ada iPhone. Harganya 15 juta, sampai ngomong pokoknya aku mau iPhone itu, bagus. Sementara uang sampai 2 juta. Diketawain sampai. Itu artinya apa? Sampai tidak paham landasan teori. Nah, fungsi landasan teori itu adalah informasi bagi Anda yang akan mengantarkan pada objek yang dikaji. Beli HP, takut dulu informasinya. Pun itu kira regane sebetulnya berapa? 14 apa 15, harganya beda. Samsung juga begitu. Kalau sudah tahu informasi masuk ke otak kita, baru kemudian kita menuju ke counter tadi. Nah, setelah dibeli di counter baru dibuktikan. Betul nggak omongannya wong mau? Sing ngomong Samsung itu api. Betul nggak spek ini itu adalah lebih bagus kameranya? Dibuktikan. Nah, itu artinya landasan teori itu mengantarkan Anda menuju objek yang Anda kaji. Fungsi pertama, fungsi kedua, Anda akan bisa membuktikan pembuktian bahwa teori-teori yang Anda lalui, Anda tarik informasi, yang peroleh informasi tadi melalui literatur itu akan bisa menjadi bukti bahwa omongan-omongan orang lain, teori orang lain itu betul. Jika tidak betul, ada dua opsi. Pertama itu adalah justru sama menemukan hal baru sebagai novelty, bahwa yang setelah dibahas orang lain yang sudah saya tangkap informasinya ternyata tidak benar semua. Padahal tipe ini juga lebih bagus, maka itu novelty. Atau sebaliknya, bahwa teori-teori yang lain itu teori-teori yang sama sekali tidak memberikan informasi yang baik, asal jadi semuanya. Sehingga itu tidak betul-betul sesuai representasi dari objek yang dituju. Maka landasan teori atau literatur review itu fungsinya adalah selain plagiasi itu mengantarkan kepada objek yang dikaji. Atau dalam bahasa awal tadi, memberikan celah bahasan mana yang belum dikaji, ini bagian dari literatur review. Selain landasan teori, itu ada lagi teori sebagai analisis. Itu biasanya kayak penelitian-penelitian jurnal, itu biasanya adalah kita sebut sebagai pendekatan. Tapi kalau di skripsi atau di tesis, pendekatan itu bagian dari metodologi. Jadi di metodologi itu Anda bisa menjelaskan pendekatan ini menggunakan bla bla bla. Pendekatan ini menggunakan hermeneutika, pendekatan ini menggunakan semantik, pendekatan ini menggunakan seterusnya dan sebagainya. Nanti kita bedah di lain kesempatan. Tapi prinsipnya bedakan dong antara landasan teori dengan pendekatan teori sebagai pendekatan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi nanti kita akan bedah lebih jauh. Oke, lantas apa yang hendak ditulis dalam literatur review? Yang pertama adalah apa yang aktual dan banyak dibicarakan. Isu terkait dengan isu, tema aktual. Memetakan isu, tema terkait topik yang sedang ditulis. Kemudian perdebatan akademisnya apa?
Masalah yang sedang diperdebatkan apa, perkembangan perdebatan dari waktu ke waktu apa. Untuk kronologisnya tadi. Kemudian kalau kita ngomong literatur pada aspek pendekatan, kira-kira teori dan konsep yang telah digunakan dalam studi tersebut apa? Misalkan buku si A. Si A ini pendekatannya apa ya? Kemudian buku B ini kenapa objek yang sama, tema yang sama, pendekatannya berbeda, hasilnya berbeda. Apa yang mempengaruhi perbedaan itu? Bisa enggak pendekatan beda, objek sama, hasilnya sama? Atau misalkan, ini pendekatan beda kok hasilnya sama ya? Ada problem ini misalkan. Dan seterusnya. Kemudian hasil dan temuan penting apa? Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini biasanya ini, aku selalu ngomong ini, banyak orang bisa baca buku tapi tidak paham buku. Duh, kok bisa, Pak? Karena dia ketika ditanya, misalkan, ini buku ini menawarkan apa? Buku ini sebenarnya permasalahannya berangkat dari apa? Tapi orang tidak paham. Baca buku iso, tapi tidak paham buku. Kenapa? Karena 3 item ini dia tidak paham di buku itu. Ketika ditanya ini menawarkan apa, pendekatan dan digunakan apa, kemudian apa yang menjadi perdebatan dalam buku ini, apa saja kronologis dari perdebatan yang dihasilkan dari buku ini, misalkan. Dan tidak banyak orang memahami tentang hal itu. Maka kemudian ini yang saya bilang, bahkan saya pun mendapati beberapa dosen pun ternyata tidak paham buku. Kenapa ya? Karena kriterianya ini 4 item. Jadi kalau 4 item ini tidak menguasai, saya pun langsung mengatakan orang ini tidak paham buku ternyata. Biasanya begitu. Oke ya. Ini bagian metode kita diskusikan di lain waktu. Nanti kita bicara tentang langsung diskusi saja. Oke, sampai literatur review, ada pertanyaan sebelum kita masuk diskusi? Oke, silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Masih semangat ya teman-teman ya? Masih. Oke, Mbak Ia mungkin bisa menanyakan sesuatu hal tentang literatur review dan Sebenarnya ini pernah tak sampaikan di anu ya, tapi ini saya olah lagi dengan menggabungkan dengan punya Pak Abdullah dari UGM Dosen UGM tadi. Dulu pernah tak sampaikan di UB dulu. yuk teman-teman. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Ini ada pertanyaan satu, Bapak. Oke, Terkait suara saya bisa terdengar nggak, Bapak? dengar. Oke, coba saya coba buka. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus terkait tips utama itu, Pak. Tips utama membiasakan menulis karya tulis ilmiah ketika genre tulisan yang sebelumnya adalah yang bergenre sastra. Jadi mungkin akan jadi mungkin akan susah kalau
Pada awalnya yang tulisan dihasilkan itu adalah yang bergenre sastra. Untuk kemudian tadi menemukan permasalahan dan menulis pendahuluan sampai kepada literatur review yang telah panjenengan jelaskan. Itu kalau kita tidak mengetahui tips utamanya membiasakan menulis karya tulis ilmiah itu. Bentar ya, coba saya tap dulu ya, Iya, biar kelihatan dulu. Ini anggota pelatihan penulisan berapa orang ini? Kok lumayan banyak ini. Ini ilmi. Bentar. Ayo Oh, di Mas sini belum mana Akmal. ya? Kedetek ya, Mbak Nurul. Yang masuk ini ilmu yang sudah tadi ya. yang itu belum ditanyakan, Bapak. Ya, yang baru pertanyaan baru ada. Ini yang tadi, Pak. Di saya kok enggak kelihatan. Coba sampean copy tulis lagi di sini, Mbak. Barangkali kelihatan. Sampun, Bapak. Bisa terlihat. Izin bertanya Pak, tip utama Bapak membiasakan menulis ini ya? Iya, Bapak. Membiasakan menulis karya tulis ilmiah ketika genre tulisan sebelumnya adalah jenis sastra, Pak. Eh, Gimana caranya supaya bisa menulis ilmiah? Padahal saya suka genre sastra sebelumnya, Pak. Kira-kira begitu ya? Iya, Bapak. Aduh, ini agak susah ya. Eh, Sebenarnya gini ya, saya tidak tahu ya. Eh, Sebenarnya orang suka menulis itu saya sendiri tidak pernah membatasi. Eh, Kamu mau suka nulis apa tidak pernah membatasi. Tapi karena ini berkenaan dengan akademis dan akademis itu selalu menuntut ilmiah, non fiksi katakan begitu. Eh, Mau tidak mau, kemudian orang harus dituntut untuk menyertakan bukti, menyertakan fakta, kemudian menganalisisnya, menginterpretasikan. Nah, kalau toh kemudian dia ini memiliki genre sastra, ya kan, apakah ada tips untuk bisa menulis dalam narasi akademis? Saya agak susah menjawab. Tapi bahwa tuntutan seseorang yang terus-menerus itu akan menjadikan pembiasaan seseorang menjadi penulis akademis. Tapi sebenarnya sastra itu juga eh, bisa dikatakan meskipun dia fiksi ya, pada titik tertentu dia harus memiliki kekuatan argumentasi meskipun kadang tidak butuh fakta karena itu sifatnya adalah non fiksi ya. Tapi argumentasi dalam penulisan sastra selalu ada genre dalam sastra karena dia mengikuti aturan-aturan dalam bersastra ya sendiri. Tapi kalau kemudian harus dirubah dan sebagainya, saya tidak pernah bisa menolak. Kamu harus begini, misalkan. Karena itu kembali pada diksi masing-masing, pada potensi masing-masing. Bahwa kemudian dia dipaksa untuk menjadi penulis akademis, penulis ilmiah, bisa jadi itu berangkat dari sebuah tuntutan yang terus-menerus sehingga dia akan terbiasa menjadi penulis ilmiah itu sendiri. Tapi yang penting saya sendiri jujur tidak bisa menjawab
apakah saya harus bisa merubah atau ada tips Pak saya supaya bisa menjadi penulis ilmiah, misalkan begitu. Saya tidak punya tip-tip yang khusus terkait dengan itu, karena bagaimanapun tulisan akademis adalah tuntutan. Tapi di awal tadi saya selalu bilang, seringlah kamu membaca buku, seringlah kamu berdiskusi, maka itu akan membentuk kamu secara otomatis menjadi sosok yang akademis, sosok yang kritis dalam memandang, dalam mengamati, dalam menganalisis sebuah fenomena. Jadi saya kira tanpa banyak membaca buku, tanpa banyak berdiskusi, niscaya orang itu sulit untuk bisa memiliki kemampuan kritis, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, saya tidak punya tips khusus terkait dengan apakah bisa merubah, tapi yang penting adalah berbanyak baca buku, kemudian berdiskusilah dengan teman-teman, gesekan. Berdiskusi bukan berarti kemudian kita menentukan siapa yang menang, siapa yang lebih baik, tidak. Tapi berdiskusi adalah semacam gesekan antar ide, antar gagasan, bukan memenangkan keakuan, tapi menguliti, mengasah cara kita berargumentasi. Kira-kira begitu aja. Ya, saya kira begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mbak Nurmaliah Samardiah gitu Pak. Karena terbatas oleh waktu, mungkin bisa saya bacakan atau bagaimana Pak? Biasanya Ini dengan apakah dalam pemakna teori tersebut disinta berapa ini? Teori itu kan dalil. Cara gamblangnya kan teori itu kan dalil kan, ya kan? Dalil itu bisa pendapat seseorang, bisa juga dari kitab suci, misalkan begitu. Tapi banyaknya teori pastilah dari pendapat orang lain. Apa yang sudah dikemukakan hari ini, besok itu sudah menjadi bagian teori. Masa-masa yang sudah melewati hari ini itu sudah bagian dari teori. Gitu kan. Nah, saya kali ini punya trik saya. Dalam tataran argumentasi kita yang lebih sempit ya, misalkan satu paragraf, bukan dalam arti teori analisis di bagian dari metode, dalam satu paragraf kecil, misalkan ini. Kita sudah memaparkan data, hasil dari pembahasan, misalkan. Entah itu fenomena dan sebagainya. Katakanlah misalkan saya tadi menjelaskan tentang antropologi seseorang yang hilang. Nah, ini kesan ketika saya ngomong antropologi yang hilang, kesannya ini ada asumsi, hanya sekedar sesuatu yang belum terbukti secara argumentatif. Nah, dalam satu paragraf itu kerap kali saya selalu mengikut sertakan pendapat saya dikuatkan oleh pendapat orang lain atau tokoh lain atau teori yang lebih kuat. Misalkan begini, kenapa saya bilang bahwa antropologi seseorang hilang? Kemudian saya menguatkan pendapat saya teorinya melalui teorinya Martin Heidegger, sosok hermeneutik dari Jerman. Dia mengatakan setiap individu itu pasti mengalami faktisitas, keterlemparan dalam dunianya. Kemudian dia membentuk dirinya melalui lingkungannya terus-menerus. Disitulah terjadi eksistensialisme, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian saya pakai untuk mendukung argumentasi bahwa seseorang kalau terus-menerus menggunakan media sebagai pembelajaran, maka hilanglah antropologi seseorang itu. Dan itu diperkuat oleh pendapatnya Martin Heidegger bla 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 yang tadi disebutkan. Jadi setiap satu paragraf argumentasi sampean itu supaya memiliki kekuatan, berilah
pendukung dari salah satu tokoh untuk menguatkan argumentasi Anda ketika meruntuhkan gagasan besar atau menghancurkan gagasan besar yang mendominasi, yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus menggunakan teknologi, pembelajaran itu harus menggunakan teknologi, misalkan begitu. Nah, supaya apa? Hal ini menjadi pijakan kita bahwa argumentasi kita bukan pepesan kosong. Kita menolak tanpa dikuatkan analisis yang lain, pasti orang akan mengira ini sekedar asumsi saja. Kira-kira begitu. Nah, semakin kuat argumentasimu itu ketika Anda juga menunjukkan fakta yang lain. Ini loh buktinya, sekian persen misalkan hasil dari pendidikan itu, misalkan Anda dari Kompas. Kompas memberikan satu hasil temuannya ketika proses panjang pendidikan melalui teknologi, ternyata 80% itu etika dan lokalitas menjadi hilang di aspek pendidikan di Indonesia saat ini, misalkan begitu. Ini kita ambil sebagai sebuah bukti argumentasi, kekuatan argumentasi kita ketika menolak gagasan tentang pendidikan harus berkaitan dengan teknologi lah, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian kembali, apakah seperti tokoh harus kita gunakan? Mestinya kalau dalam satu paragraf saya contoh tadi itu pasti harus keniscayaan yang menggunakan untuk memperoleh argumentasi sampai. Di saat yang sama kalau kita ngomong dalam ruang yang besar dalam satu naskah utuh, maka Anda hari ini pasti wajib menggunakan teori siapa yang Anda gunakan untuk menganalisis. Katakanlah misalkan ini rata-rata IAT ya, atau campur ini semua? Campur Bapak. Campur ya. Mayoritas Nah, kita IAT. akan bicara tentang sosial lah misalkan. Kira-kira misalkan kita ingin memahami bagaimana peran musik dalam sebagai peran musik sebagai instrumen suluk, instrumen calik. Nah, pertanyaan orang kan begini, bagaimana sampai memahami orang-orang bermusik kemudian bisa mengantarkan pada suluk? Pertanyaan cara memahaminya. Nanti orang akan lebih lanjut bertanya lagi, teorinya siapa Pak yang sampai gunakan Pak? Pasti begitu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Data itu sebenarnya tidak akan berbunyi kalau tidak ada teori pendekatan atau teori analisis tadi. Dia berbunyi tergantung pendekatannya. Seperti kacamata kita hari ini itu Mbak Nur, Mbak Lina, itu bagi saya akan nampak sangat cantik ketika kacamata saya menggunakan kacamata putih. Artinya putih ini menjadikan Mbak Lina berbicara putih di hadapan saya, cantik di hadapan saya. Tapi ketika orang lain menggunakan kacamata hitam yang agak buram, pasti akan mengatakan Mbak Lina nggak kata wajah, gitu loh. Karena apa? Berarti ini menunjukkan bahwa data Lina ini bisa ngomong tergantung kacamatanya. Nah, kacamata hitam, kacamata putih itu kan sebenarnya sebuah pendekatan. Nah, pendekatan ini siapa yang merumuskan, siapa yang menteorikan, siapa yang memformulasikan. Nah, itu pasti ada tokoh-tokoh tertentu. Gitu. Nah, yang kemudian kita pakai sebagai sebuah analisis untuk membuktikan argumentasi kita terkait dengan objek material tertentu. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, ada nggak Pak jurnal yang tidak memakai teori dan cinta berapa? Ya nggak ada toh. Ya jurnal apapun yang paling rendah pun pasti pakai teori. Gitu loh. Kira-kira begitu ya. Oke, Oke. mau kita lanjut di diskusi ya. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin Kalau nggak ada, saya lanjut.
Mungkin Bu Wilda dapat menyampaikan sepatah dua patah kata, Bu. Karena mungkin itu ya waktunya sudah jam 9:30 mungkin ya. Mungkin kita agendakan untuk menghadirkan kembali Mas Hafid di forum offline ya, kapan-kapan ya. Jadi mungkin awal tahun atau tahun, asalkan Mas Hafid berkenan untuk memberikan waktunya gitu. Soalnya malam begini pikiran ini sudah mungkin ya lebih sebenarnya apa namanya, paling enak memang forum offline gitu Mas Hafid ya. Cuman mungkin ini Ya, waktu paling enak liburan. offline. Iya, ini waktu liburan soalnya daripada nggak ada kegiatan kosong pelatihan, jadi makanya kita isi gitu ya untuk mengawali Mas Hafid. Nanti mungkin kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya sambil praktek nulis sekalian mungkin ya, atau mereka punya mempersiapkan judul-judulnya, isu yang mau diangkat apa, nanti Mas Hafid bisa mengomentari, bisa memberi masukan langsung praktiknya gimana gitu ya, lebih asik kayaknya seperti itu. Itu lebih Mungkin enak Mbak, tuh, iya Mbak. Mbak Uda. Jadi gini, sebenarnya kalau ngomong teknis menulis itu kan sudah pada umum ya, secara umum ya. Hanya kadang kita mau menovelty dari mana, mencari isu dari mana itu yang perlu kita bahas. Tapi kalau kemudian menulis, prinsipnya seperti kita mau berenang, mau berenang, Anda mau belajar berenang itu pasti harus jegur ke sungai, ke kolam. Mau menulis juga harus jegur menulis, kira-kira begitu. Nah, tergantung mentor sampean nanti. Kalau mentornya seperti Mbak Wildan, pasti sampean akan diselamatkan dari tenggelam di air itu ketika berenang. Tapi kalau mentornya saya ya sekalian aja tak tenggelamkan sekalian, gitu. Kira-kira begitu. Gitu loh. Oke lah, monggo Mbak Wildan, silakan. Ya, mungkin saya serahkan ke moderator untuk acara selanjutnya, mungkin closing statement dari Mas Hafidnya ya. Iya, Bapak. Mohon mohon Bapak berkenan untuk memberi closing statement pada kesempatan pelatihan kepenulisan kali ini. Nah, Mbak, Mungkin Bapak dapat berkenan untuk memberikan closing statement pada oh, pelatihan kepenulisan kali ini, Bapak. oke. Nah, oke, terakhir ya, menjadi penulis adalah keniscayaan bagi kita semuanya. Tapi itu tidak mungkin jika Anda tidak memiliki keinginan untuk membaca. Bahwa membaca itu bagian dasar utama kita sebagai seorang penulis. Dan dengan menulis, kita akan dikenal oleh dunia. Maka hari ini Anda adalah menjadikan niat sebagai seorang penulis. Selain itu, Anda menjadi kesinambungan mata rantai sejarah peradaban-peradaban yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa peradaban hari ini, kita ada hari ini juga tidak lepas dari karya-karya orang terdahulu. Maka karya Anda hari ini akan menjadi peradaban kelak di 100 kemudian 100 tahun di kemudian atau kapanpun itu. Tapi yang penting bagi kalian semuanya bahwa kita akan lenyap di telan dunia tanpa pernah menulis. Kita akan lenyap di telan sejarah tanpa ada tulisan dari kita. Karenanya hari ini mau tidak mau jika Anda ingin mewarnai peradaban di esok hari, mewarnai cerita Anda di esok hari, maka dari sini menulislah dari sekarang. Kira-kira begitu dari saya. Mbak Lina, mohon maaf jika materi ini juga belum tuntas, karena bagi saya sudah ngomong dari awal, ini agak lama kalau kita selesaikan semuanya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, closing statement yang sangat memberi motivasi sekali ya teman-teman. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Nih, di kota Berlin banyak melati putih untuk seremoni. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hafid Wahyudi telah membersamai pelatihan kali ini. Untuk yang selanjutnya, teman-teman agar berkenan untuk menyalakan kamera, ada dokumentasi. Ayo, mohon untuk menyalakan kameranya ya. Terima kasih banyak ya Mas Hafid meluangkan waktunya untuk teman-teman KLM dan teman-teman yang lain yang mungkin senang hobi berliterasi karena mengisi liburannya dengan menambah wawasan hari ini dari Mas Hafid dan banyak sekali hal-hal yang terima kasih 2 SKS-nya Pak ini ya. Naufal ada chatnya. 2 SKS itu Siap. 1 jam 40 menit ya, benar ya? Oh ya, 2 SKS. Terima kasih. Oke, mohon berkenannya ya untuk teman-teman biar nggak malam-malam yang menyalakan apa namanya kameranya. Ayo Mas Fariza ini Mas sebelum keluar mohonlah ya, mohon kita abadikan momen ini, momen jarang ini ya. Mbak Bisa Sonia, di Mas Riza, Mari, Riza Fahim, Tasya, Safira. Yuk, Fariza, Tasya. Mungkin nanti offline bisa 3 SKS ya, atau 6 SKS. Ini mahasiswa sama semua ya ini ya. Bukan Pak. Yang teman KLM mungkin hanya 50% saja yang ikut. Yang lainnya ini teman-teman yang lain yang gabung grup untuk setiap kegiatan dari KLM. Kita punya 2 grup. Oke, terima kasih sama-sama, Mbak. Ini foto dulu, Mas. Ya. Oke, Belum Pak. foto. Ayo, Gitu, kasih betul, apa-apa, gitu. kasih apa-apa. Slide 1 nggih. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke ya, sudah ya, saya izin live ya Mbak Wida. Ya, terima kasih banyak ya Mas Hafid ya. Oke, sama-sama, siap. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke. Untuk Terima yang kasih ya teman-teman BPH KLM, anggota KLM, Mbak Lina terutama yang jadi moderator dan semuanya. Saya doakan semoga sukses semua ya. Bisa banyak berkarya, sukses tercapai cita-citanya ya. Yang lulus, semoga setelah lulus bisa melanjutkan dan bisa mengamalkan ilmunya. Amin. Amin. Ketua KLM-nya ini mau wisuda ini ya. Sama BPH ini kayaknya mau wisuda bareng ini Mbak Lina. Kita nanti ngasih itu ya, apa buket ya. Buket 1 gitu untuk sama. Nanti golongannya Mas Atwal bisa kompak, golongannya Mbak Lina nanti tahun depan bisa lulus bareng juga ya. Amin. Amin. Ya, amin. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya juga izin live dulu ya. Reza, Terima kasih tutup semuanya. rekaman.